إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salam. Hayya 'alas salam. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. واعلموا أن الله قد قال في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها
وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari Jumat yang penuh berkah ini kita sedang berada di awal tahun baru Islam, tepatnya 1 Muharram 1447 Hijriah. Umat Islam di seluruh dunia menyambut datangnya tahun baru ini dengan berbagai cara. Sebagian memperingatinya dengan zikir, doa bersama maupun pengajian. Ada satu pertanyaan, mengapa tahun baru Islam ini penting untuk diperingati? Bahkan sebagian merayakannya. Karena umat Islam memaknai momen ini sebagai waktu untuk berhenti sejenak, merenung dan mengevaluasi diri. Tahun baru bukan sekedar untuk pergantian angka, tetapi kesempatan untuk hijrah, berpindah dari hal yang buruk menuju yang baik, dari yang lalai menjadi sadar, dari yang maksiat menjadi taat. Oleh sebab itu, mari dengan semangat tahun baru 1447 Hijriah ini kita tingkatkan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai orang yang beriman meyakini bahwa dunia ini adalah wasilah bukan ghayah. Wasilah itu apa? Wasilah itu adalah perantara. Ghayah itu adalah tujuan akhir. Kita meyakini bahwa tujuan akhir kehidupan kita itu adalah akhirat. Dunia ini hanya tempat untuk singgah sebentar. Waktunya tidak lama. Tujuannya untuk apa? Transit untuk kita mencari bekal. Mencari bekal untuk apa? Untuk persiapan nanti kita di kehidupan akhirat, kehidupan yang abadi, yang langgeng, yang tidak ada akhirnya. Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abir sabil. Kata Nabi Muhammad, jadilah engkau di dunia ini seakan-akan orang asing atau seorang musafir yang sedang lewat. Oleh sebab itu, tidak ada kata lain kita yang mengimani terhadap Allah, terhadap hari akhir, kecuali kita menyiapkan diri sebaik-baiknya. Momen di awal tahun baru 1447 Hijriah ini kita evaluasi diri. Apakah persiapan yang sudah kita lakukan, bekal-bekal yang sudah kita siapkan itu sudah mampu ketika nanti kita di akhirat kita berhadapan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu pesan yang bisa kita renungkan berkaitan dengan hal itu. Pesan yang ditulis di kitab Ithaful Anam bi khutubi Rasulullah Islam yang ditulis oleh Dr. Muhammad Khalil Al-Khatib. Beliau menuliskan berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana cara kita mengelola diri kita agar kita mencapai tujuan akhir yang bahagia, yaitu akhirat. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas, wahai manusia, seluruh manusia, Bani Adam, dari diciptakannya Nabi Adam sampai sekarang, innalakum nihayah, sesungguhnya kalian, kita semuanya ini memiliki akhir. Fantahu ila nihayatikum, maka bersiaplah menuju hari akhir kalian. Semua dari kita mempunyai hari akhir. Kita dianjurkan oleh Nabi Muhammad menyiapkan hari akhir itu. Wa innalakum ma'alim, kata Nabi Muhammad, dan sesungguhnya kalian ini memiliki petunjuk jalan atau tanda-tanda petunjuk. Kita sudah dihadirkan Al-Quran. Kita ada Nabi Muhammad yang menjelaskan Al-Quran. Ada para alim, para ulama yang menjelaskan tentang mana yang baik, mana yang buruk,
mana yang harus kita lakukan, mana yang harus kita tinggalkan. Fantahu ila ma'alimikum, maka tempuhlah jalan menuju petunjuk kalian. Wa innal mu'mina, kata Nabi Muhammad, sesungguhnya seorang mukmin baina makhafatain, itu berada dalam dua rasa takut. Takut dengan apa? Satu, ajalun qad madha, satu kehidupan yang telah berlalu. Kehidupan mulai dari hari kita lahir sampai akhir tahun 1446 Hijriah. Apa yang kita takutkan? La yadri mallahu salihun bih. Kita tidak tahu apa yang telah Allah perbuat tentang perbuatan amal kita ini. Apakah amal kita sebelum tahun ini diterima oleh Allah? Apakah perbuatan dosa kita diampuni oleh Allah? La yadri mallahu salihun fihi. Lalu yang kedua, itu ketakutan, rasa takut yang pertama. Yang kedua, wa ajalin qad baqiya, kita ada kekhawatiran terhadap kehidupan yang masih tersisa 1447 Hijriah sampai nanti kita meninggal. Apa yang kita khawatirkan? La yadri mallahu qadin fihi, kita tidak tahu takdir Allah apa yang akan dituliskan terhadap diri kita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kata Nabi Muhammad, fal yatazawwadil 'abdu min nafsihi li nafsihi, maka hendaklah seorang hamba, kita semuanya ini mengambil bekal untuk diri kita sendiri. Kita menyiapkan bekal sebanyak-banyaknya. Kalau kita belum bisa berbuat baik maksimal, jangan berbuat jahat. Wa min dunyahu li akhiratihi, dan dari dunia, bekal dunia ini untuk akhirat kita. Apapun yang kita kerjakan di dunia ini, kita niatkan untuk ibadah. Ada hal-hal yang terlihat secara zahir itu tidak ibadah, tapi kalau kita niatkan sebagai ibadah, itu wujudnya adalah ibadah. Kita kerja sehari-hari, kita niatkan untuk mencukupi keluarga dan seterusnya, itu dicatat Allah sebagai ibadah. Kita mendidik anak-anak kita, kita mengayomi keluarga kita, kita berbuat baik terhadap tetangga kita dan seterusnya. Semuanya apa yang kita lakukan di dunia ini, kita lakukan untuk ibadah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa min dunyahu li akhiratihi. Lalu kata Nabi Muhammad, apa persiapan yang bisa kita lakukan selanjutnya? Wa minal hayati qabla al-mauti, dan bekal kehidupan dunia ini sebelum kita meninggal dunia. Jadi setiap helaan nafas kita, setiap menit detik, seyogyanya kita gunakan untuk ibadah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Melihat alam semesta, kita mengucapkan alhamdulillah, zikir subhanallah. Menemui musibah, kita ucapkan innalillah. Semuanya dicatat Allah sebagai ibadah. Wa minal hayati qabla al-maut. Lalu Nabi Muhammad menutupnya dengan sumpah, fawalladzi nafsu Muhammad biyadihi, demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya. Maksudnya demi Allah, ma ba'dal mauti min mustaqtabin, tidak ada, sungguh tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki diri setelah kematian. Orang-orang yang saat ini dikubur, kalau mereka bisa minta kepada Allah, pasti minta dibangkitkan supaya bisa sholat, zikir, ibadah sebanyak-banyaknya. Wa ma ba'dad dunya ilal jannah awin nar. Yang terakhir, setelah kita meninggal, pilihannya itu hanya dua, surga ataukah neraka. Terhadap hadis ini, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, kunu min abna'il akhirah, jadilah kalian semuanya itu anak-anak akhirat. Apa yang beliau katakan? Irtahalatid dunya mudbiratan, dunia ini berlalu dengan membelakangi kita. Jadi dunia ini berlalu membelakangi kita, makin lama makin jauh meninggalkan kita. Wartahalatil akhirah mukbilatan, sedangkan akhirat itu datang untuk menjemput kita. Hari demi hari itu pasti ajal kita semakin dekat.
walikulli wahidin minha banun. Akhirat dunia itu punya anak keturunan, fakunu min abna'il akhirah, maka seyogyanya kita menjadi anak turunannya akhirat. Wala takunu min abna'id dunya, jangan sampai kita menjadi anak turunannya dunia. Apapun yang kita kerjakan di dunia ini hanya untuk dunia, kita di akhirat tidak menyisakan apapun kecuali hanya hanya menyisakan penderitaan dan seterusnya. Fa innal yawma amalun wala hisab, karena di dunia ini tempatnya amal, tidak akan ada hisab. Wa ghadan hisabun wala amal, sedangkan nanti di akhirat itu tempatnya hisab, amal sudah tidak ada. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup khatib ingin menyampaikan, untungnya Allah Subhanahu wa taala menyiapkan pintu yang sangat luas untuk kita masuki, yang tidak ada pintu seluas itu di dunia ini. Apa pintu itu? Pintu taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang akan sukses, orang yang akan diselamat di akhirat nanti adalah orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di antara kita ada orang-orang yang terlanjur dosa-dosanya banyak sekali, keburukannya menggunung tinggi sekali. Sudah dalam hati dan pikirannya mungkin, wah, dosaku ini sudah sulit untuk dihilangkan, saking banyaknya hingga dia putus asa. Nabi Muhammad diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kepadanya, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusikum, katakan wahai Muhammad, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri karena dosanya terlalu banyak. Kamu tidak usah khawatir, kata Allah Subhanahu wa taala, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kamu berputus asa terhadap rahmatnya Allah, terhadap ampunannya Allah. Kenapa? Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, karena sesungguhnya Allah itu mengampuni semua dosa-dosa yang telah diperbuat makhluknya, selama makhluk atau hamba itu mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semangat tahun baru Hijriah 1447 Hijriah ini, mari dengan semangat ini kita tingkatkan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita tancapkan di hati kita sedalam-dalamnya bahwa kehidupan dunia ini hanya sementara, akhirat itu langgeng dan abadi. Kita gunakan setiap hela nafas kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan setiap kita habis sholat, setiap menit, setiap detik kita membaca istighfar, meminta ampunan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ampunannya insyaallah kita akan menemui kesuksesan hidup di dunia dan pasti di akhirat insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa astaghfirullahal 'azim al-jalil li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa
وعلى آل محمد كما صليت وسلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تدع فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك أن ترزق كل منا لسانا صادقا ذاكرا وقلبا خاشعا منيبا وعملا صالحا زاكيا وعلما نافعا رافعا وإيمانا راسخا ثابتا ويقينا صادقا خالصا ورزقا حلالا طيبا واسعا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ووحد اللهم صفوفهم واجمع كلمتهم على الحق واكسر شوكة الظالمين واكتب السلام والأمن لعبادك أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.